Hai guys, kembali lagi di channel aku, saya Janet. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian perbedaan smoothing dan rebonding. Tapi sebelum masuk ke videonya, pastiin kalian udah subscribe channel ini, di like, di share, dan nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan siapa aku upload video baru. Di sini ada Instagram aku. Kalau misalnya kalian mau menanyakan satu hal atau kalian mau minta di reviewin produk apa, langsung aja di Instagram aku atau kolom komentar di bawah. Pasti dari kalian ada yang bingung, emang smoothing dan rebonding itu beda ya kak? Fungsinya sama, cuma ada beberapa bagian yang berbeda. Nah, sebelum kalian salah pilih, pastiin kalian udah bener-bener tahu apa perbedaan rebonding dan smoothing. Yang pertama aku akan jelasin rebonding. Nah, yang pertama adalah teknik dan bahan yang digunakan saat smoothing. Bahan yang digunakan cukup kimia-kimia yang keras. Biasanya membuat obat tersebut lebih meresap ke dalam kutikula rambut, lalu mengubah dan memperbaiki struktur alami rambut, dan pastinya hingga menjadi lurus selurus-lurusnya. Nah, bahannya ini yang udah aku sebut tadi, ini bahannya agak lumayan lebih keras lah daripada smoothing. Jadi yang pastinya perawatannya harus lebih ekstra lagi. Nah, sekarang yang smoothing. Kalau smoothing ini, teknik dan bahan yang digunakan adalah biasanya mengandung vitamin atau keratin. Ini juga bisa dapat mengubah struktur asli rambut, tapi hasilnya lebih ke natural, alami gitu. Jadi nggak beda ya, kalau yang rebonding itu kayak lurus ngejigrak, tapi kalau yang smoothing ini lurus-lurus alami yang kayak rambut asli kalian gitu loh. Oke, udah paham ya? Nah, sekarang waktu pengerjaannya tuh gimana sih? Nah, kalau waktu pengerjaan yang si rebonding ini lebih cepat daripada smoothing. Kalau rebonding biasanya cukup 2-3 jam itu udah selesai. Kalau smoothing agak lebih lama guys, biasanya 4-5 jam gitu tergantung panjangnya rambut itu. Karena apa rebonding lebih cepat? Karena obatnya tuh lebih cepat nyerap gitu loh dibanding smoothing. Nah, oke, sekarang masuk ke jenis rambut. Biasanya kalian pada bingung kalau jenis rambut, untuk rambut keriting, untuk rambut ikal, rambut apa-apa harusnya pakai smoothing atau rebonding. Nah, kalau untuk rebonding cocoknya itu dipakai buat rambut yang lebih keriting banget gitu, terus atau ikal keriting, karena obatnya ini tuh lebih keras gitu loh guys. Jadi ini tuh cocok buat rambut yang agak sedikit susah banget dilurusin gitu. Nah, kalau smoothing ini biasanya bisa dipakai untuk rambut yang agak sedikit ngembang aja, atau biasanya susah banget diatur, dan juga mungkin rambut-rambut gelombang gitu bisa. Nah, kemarin di salah satu video aku ada yang tanyakan rambut aku keriting, udah di smoothing tapi udah pakai varian yang lebih tinggi, tapi tetap aja hasilnya nggak selurus yang aku inginkan. Gini, karena si smoothing ini bukan diperuntukkan untuk rambut yang keriting banget gitu. Karena kalau misalnya kalian mau keriting terus mau dilurusin gitu, kalian pakai tempat yang untuk rebonding gitu. Karena obatnya ini lebih keras, lebih ngebuat rambut kita tuh kayak nurut lurusnya gitu. Kalau smoothing kan ini kan hasilnya lebih alami, lebih natural gitu. Kalau misalnya kalian aslinya rambutnya keriting terus mau dilurusin dengan treatment smoothing, ya mungkin agak sedikit nggak sesuai ekspektasi, karena memang obatnya itu nggak terlalu keras. Tapi beda-beda ya guys ya, ada keriting yang bisa banget cepat untuk diluruskan, atau kayak ngerti gak sih, perbatangnya tuh tipis jadi gampang banget buat dilurusin. Terus ada lagi yang keriting yang susah banget buat dilurusin, alias perbatangnya tuh tebel-tebel, kayak susah banget lah pokoknya dilurusin. Jadi aku menyarankan kalian untuk di rebonding aja, karena obatnya lebih keras gitu, lebih ngebuat rambut kalian yang keriting banget tuh lebih nurut gitu loh, karena cocoknya ke obat keras. Nah, langsung aja masuk ke hasil akhirnya. Kalau si rebonding ini udah aku sebutkan tadi bahwa hasil rebonding akan lebih kaku, lebih kasar, lebih lurus yang ngejigrak gitu. Tapi ini rebonding lebih tahan lama, bisa sampai 1 tahun atau 2 tahun, karena aku udah pernah ngalami dulu SD guys. Nah, kalau hasil akhir si smoothing, dia hasilnya lebih lembut, halus, terus lurusnya itu natural, alami gitu, kayak rambut asli kalian. Tapi tidak bertahan lama, cuma 3-6 bulan aja gitu, tergantung sama rambut kalian. Biasanya ada yang cuma sampai 2 bulan, terus 1 bulan gitu. Cara pengerjaannya tuh harus diperhatikan, karena pengerjaan itu bisa dilihat dari hasil lama atau tidaknya gitu. Kalau misalnya kalian perhatikan catok-mencatoknya lebih matang lagi misalnya ya, krimnya rata gitu, itu bisa ngebuat tahan lama gitu. Jadi harus diperhatikan cara pemakaian. Oke, sampai sini udah paham? Semoga kalian paham sama perbedaan rebonding dan smoothing. Aku saranin jangan salah pilih dari kedua ini, karena bisa menjadi rambut kalian ya nggak sesuai ekspektasi gitu. Aku saranin sebelum kalian melakukan sesuatu apapun itu, kalian harus cek dulu terlebih dahulu, baca-baca kayak di artikel, atau kalian buka di YouTube gitu, biar kalian tahu dan nggak nyesel pada akhirnya. Oke?
Segitu aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan menjadi ilmu baru buat kalian. Jangan lupa kalian buat subscribe channel ini, di like, di share, dan nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan setiap aku upload video baru. Di sini ada Instagram aku, kalau misalnya kalian mau menanyakan suatu hal atau kalian mau minta di reviewin produk apa, langsung aja di Instagram aku atau kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you for watching, see you next video. Bye.